Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 18 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-19 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kemerdekaan yang boleh kami rasakan, sehingga kami dapat mempergunakan kemerdekaan ini untuk memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami PK untuk menimba sabda-Mu, terutama dalam memaknai kabar sukacita yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada akhirnya kami dimampukan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan yang Engkau titipkan di dalam hidup kami. Demi Kristus pengantara kami, yang meraja dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai dengan 13. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikhem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Dahulu kala, nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun yang memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka Ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri, kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya. Sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu, Balak bin Zippor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian
dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, yang membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 19, ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya,
apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Memahami kehendak Allah. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudara terkasih, hari ini merupakan hari Jumat pada pekan biasa ke-19. Pada bacaan pertama, Yosua di penghujung hidupnya mengisahkan kembali bagaimana Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar sehingga bangsa Israel dapat menikmati kemakmuran yang mereka peroleh tanpa bersusah payah. Keturunan Abraham dilipat gandakan, semua musuh-musuh Israel dikalahkan, harta kekayaan mereka menjadi milik bangsa Israel, dan bangsa Israel selalu berhasil dalam peperangan. Allah menghendaki segala yang baik bagi umatnya yang dikasihinya, sekalipun umat Israel terkadang membuat Allah murka karena keinginan umatnya itu yang kadang bertolak belakang dari apa yang dikehendaki Allah. Begitu juga dalam bacaan Injil di mana Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tentu saja pertanyaan ini begitu menohok bagi Yesus, apalagi mereka menggunakan surat cerai yang diberikan Musa sebagai dalih. Allah sendiri tidak pernah menghendaki adanya perceraian. Hal ini ditegaskan oleh Yesus bahwa sejak semula Allah menciptakan pria dan wanita untuk bersatu menjadi satu daging sebagai suami istri. Dengan jelas pula Yesus mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidaklah boleh diceraikan manusia. Inilah kehendak Allah yang benar, bahwa tidak pernah ada kata setuju dari Allah untuk alasan apapun bagi manusia bercerai. Contoh lain di mana kehendak Allah yang kerap berbeda dari apa yang diinginkan manusia bisa kita lihat melalui cara kita berdoa. Kita berdoa seringkali memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Akibatnya,
ketika doa-doa kita itu tidak dikabulkan Tuhan, maka kita cenderung menyalahkan Tuhan. Tanpa pernah kita sadari, kita lebih banyak meminta berbagai hal yang menguntungkan diri kita sendiri, meminta kebaikan untuk kita sendiri, menjauhkan masalah dari hidup kita. Dan yang terjadi adalah bertolak belakang dari apa yang kita inginkan. Justru kemalangan yang terjadi, keburukan yang menimpa, dan masalah semakin banyak. Saudara-saudari terkasih, jika kita ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah, berdoalah seolah-olah apa yang kita inginkan telah terkabul. Inilah yang disebut sebagai doa syukur. Kita lupa untuk bersyukur pada apa yang telah kita terima dan kita dapatkan selama hidup. Pada segala yang baik seperti nafas kehidupan, rezeki yang cukup, dan kesehatan yang baik terkadang diajukan dari doa-doa kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Tuhan tidak menjauhkan masalah-masalah kita, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita jika kita memintanya. Pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang goncang diminta mengingat kembali janji perkawinannya, di mana Allah mempersatukan mereka bukan karena sebuah kecocokan semata, tetapi bagaimana cinta kasih itu diterapkan di dalam suka dan duka, sehat dan sakit, untung maupun malang, setia untuk seumur hidup. Itulah yang dikehendaki Allah. Melalui kesulitan-kesulitan hidup, maka kita semua akan semakin kuat, iman kita semakin kokoh, dan kita akan menjadi pribadi yang bijaksana di dalam kehidupan. Israel menjadi saksi bahwa Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tentu saja kehendak Allah adalah yang terbaik dari apa yang kita inginkan. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, semua itu pada akhirnya akan indah pada waktunya. Pertanyaan yang dapat menjadi refleksi bagi kita semua, apakah kita selama ini mampu memahami kehendak Allah yang baik, tentunya melalui doa-doa syukur kita? Semoga kita mampu. Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur atas berkat kerendahan hati yang Engkau buat dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk lebih banyak bersyukur daripada meminta apa yang kami inginkan. Buatlah iman kami teguh, agar kami mampu menyelaraskan kehendak-Mu yang kudus dalam hidup kami, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kami menjadi berkat dan kekuatan baru, bukan menjadi beban hidup kami. Dampingilah selalu agar kami selalu melakukan yang baik demi memuliakan nama-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.